siap sekolah minggu hari ini kan? Yuk kita bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Berdoa bersama. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas matahari pagi ini. Kami boleh bersama sekolah minggu hari ini. Pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya baik-baik ya, dalam keadaan sukacita, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang sudah mau menyiapkan hati kita sudah siap-siap menerima firman Tuhan ya. Mari adik-adik semuanya, hari ini kita akan merenungkan satu cerita firman Tuhan tentang ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Nah, bacaan kita diambil dari Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Kalau ada adik-adik yang ada tugas di sekolah yang harus mencatat, bisa dicatat ya. Dari Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Berjudul Ketaatan Bileam kepada Perintah Allah. Nah, adik-adik sekalian, bangsa Israel itu melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di suatu daerah namanya Dataran Moab. Nah, di Dataran Moab ini ada satu kerajaan di mana rajanya itu bernama Balak bin Sipor. Nah, Raja Balak ini mendengar cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan jumlahnya begitu banyak. Dan bangsa Israel ini sungguh bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka berperang dan Tuhan memberi kemenangan. Dan yang terakhir itu, kalau kita baca ya, nanti adik-adik bisa baca di rumah, Bilangan 22 ayat 2 sampai 20 itu menceritakan bahwa pada saat Balak Raja Moab itu melihat bangsa Israel berkemah di dataran Moab, hatinya takut dan gentar ya. Waduh, bagaimana ini? Bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu berkemah di dekat kita. Kita tidak akan bisa menang melawan bangsa itu. Bangsa itu disertai oleh Tuhan. Semua bangsa yang lain sudah dikalahkan. Bagaimana dengan kita ya? Sudah membabat habis segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Terus mereka rundingan ya, enaknya bagaimana ya? Yuk kita mau panggil ini aja. Kita mau panggil Bileam. Bileam kita panggil karena Bileam ini seorang penenung ya. Kalau dia memberkati suatu bangsa, maka bangsa itu akan diberkati. Kalau dia mengutuk suatu bangsa, maka bangsa itu akan terkutuk. Wah, hebat ya. Apa yang dia lakukan itu bisa terjadi. Nah, mereka mengingat, kita mencari Bileam aja. Kita minta tolong sama Bileam.
Jangan sampai kita seperti bangsa Amori yang dibabat habis, dikalahkan. Bagaimana kita harus menyelamatkan bangsa Moab dari bangsa Israel ini? Kemudian Raja Balak bin Sipor ini mengutus pembesar-pembesarnya ya. Mengutus pembesar-pembesarnya, ayo kemari, saya utus kamu ya, cari Bileam bin Sipor. Ini kamu bawa perak, bawa emas, kasih ke Bileam, minta dia datang ke negeri kita, minta dia untuk mengutuki bangsa Israel, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Kalau mereka dikutuk oleh Bileam, maka mereka akan kalah kalau berperang dengan kita. Baik Baginda, siap. Mereka berangkat dengan segera ya. Mereka buru-buru berangkat dan mereka menuju ke tempatnya Bileam bin Sipor ini ya, ke rumahnya Bileam. Mereka bergegas-gegas ke sana dengan membawa semua barang-barang yang akan diberikan jadi pemberian buat Bileam supaya Bileam mau untuk mengutuk bangsa Israel. Pada saat mereka sampai di rumahnya Bileam, bertemu dengan Bileam, terus mereka bilang, ada perintah dari Baginda Raja Balak bin Sipor, minta supaya Bapak Bileam mau ikut dengan kami ke Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Terus adik-adik bagaimana jawabnya? Bileam apakah mau? Bileam ini mengatakan begini, begini tuan-tuan, silahkan bermalam di sini 1 malam. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan suruh. Saya tidak berani melakukan apa yang Tuhan tidak boleh lakukan. Saya mau taat sama Tuhan, Allahnya Israel yang kuat. Mereka akhirnya sepakat, ya sudah, kita bermalam ya 1 malam. Besok pagi kami tunggu jawabannya ya Pak. Baik gitu ya. Terus Bileam dan semua tamu-tamunya mereka beristirahat malam itu. Pada malam itu Tuhan berkata kepada Bileam, hai Bileam, siapa yang bersama-sama dengan kamu ini? Oh Tuhan, itu pesuruh-pesuruhnya Raja Balak bin Sipor, Raja Moab Tuhan. Mereka menyuruh saya untuk mengutuki bangsa Israel. Bagaimana Tuhan? Bileam ini seorang yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, walaupun dia seorang penenung ya. Kemudian Tuhan mengatakan, Bileam, jangan kamu mengutuk bangsa Israel, karena aku sudah memberkati mereka. Jangan pergi bersama dengan mereka. Baik Tuhan. Bileam mengatakan demikian. Dan besok paginya Bileam bertemu dengan pemuka-pemuka Moab ini. Dan dia mengatakan, mereka bertanya, bagaimana Bapak Bileam? Bisakah kamu pergi bersama dengan kami? Pagi-pagi kita mau berangkat ke Moab. Buru-buru berangkat supaya kita segera bisa melakukan perintah raja. Kemudian Bileam mengatakan, maaf tuan-tuan semuanya, saya tidak bisa berangkat. Tuhan tidak mengizinkan saya berangkat bersama dengan bapak-bapak semuanya. Wah, mereka kecewa ya. Aduh, bagaimana ya? Tidak bisa ya Pak. Iya, saya tidak berani. Saya tidak berani berangkat. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, saya tidak akan berangkat. Baik, kalau begitu kami pamit dulu ya. Kami pulang ya. Pemuka-pemuka utusannya Raja Balak, mereka pulang kembali ke Moab ya. Sesampainya mereka kepada Raja Balak, mereka menyampaikan, maaf Baginda Raja, Bileam tidak bisa ikut bersama dengan kami. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhannya Israel, Tuhannya bangsa Israel tidak mengizinkan dia berangkat. Kemudian Raja Balak mengatakan demikian. Baik, kalau begitu
Dia panggil pemuka-pemukanya yang lebih besar ya, yang lebih terkemuka, yang lebih terhormat. Dia panggil, kamu sini. Semua dikumpulkan, kemudian sekarang bawa emas dan perak yang lebih banyak. Katakan kepada Bileam, apapun yang kau minta akan diberikan oleh Raja Balak. Asal kamu mau ikut bersama dengan pemuka-pemuka ini semuanya ke Moab mengutuki bangsa Israel. Sudah, sekarang segera berangkat ya. Raja menyuruh pemuka-pemukanya yang lebih terhormat itu segera berangkat dengan membawa barang-barang yang lebih banyak, adik-adik. Emas, perak, semua harta bendanya dibawa yang lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Supaya Bileam hatinya tertarik ya. Wah, ini hadiahnya lebih banyak, emas peraknya lebih banyak. Supaya hati Bileam tergerak mau pergi bersama dengan mereka ke Moab. Nah, singkat cerita, pembesar-pembesar ini sampai ke rumahnya Bileam. Permisi Bapak Bileam, kami suruhan dari Raja Balak bin Sipor. Oh ya, silakan masuk bapak-bapak sekalian. Dia melihat pembesar-pembesarnya lebih terhormat, bajunya lebih bagus, pemberiannya, barangnya, mereka membawa barang-barang emas perak yang banyak. Bileam melihat, wih, banyak sekali pemberiannya. Tapi Bileam ini seorang yang punya hati yang takut akan Tuhan ya. Dia mengatakan, menyambut mereka, silakan masuk. Kemudian mereka mengatakan, Bapak Bileam, perintah dari baginda Raja Balak supaya minta Bapak Bileam untuk boleh pergi ikut bersama dengan kami untuk mengutuk bangsa Israel. Apapun yang Bapak minta akan diberikan oleh Raja Balak. Kemudian Bileam mengatakan demikian ya, sekalipun perak seistana atau emas diberikan padaku, aku tidak akan berani pergi kalau Tuhannya Israel, Tuhannya bangsa Israel tidak mengizinkan aku pergi. Aku tidak akan berani pergi sekalipun raja memberi perak seistana penuh. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak berani melawan perintah Tuhan Allah Israel yang aku hormati, yang aku hargai. Aku takut menentang perintah Tuhan. Terus bagaimana ya Bapak Bileam? Begini saja, bapak-bapak semuanya menginap satu malam di rumah saya. Saya akan bertanya kepada Tuhan, dan besok pagi saya akan katakan kepada bapak-bapak semua keputusannya bagaimana. Apakah Tuhan mengizinkan saya pergi atau tidak? Baik kalau begitu. Dan mereka beristirahat lagi satu malam. Besok pagi-pagi mereka segera menemui Bileam. Bagaimana Bapak Bileam? Jawabannya bagaimana Pak? Bapak sudah tanya sama Tuhannya Allah Israel. Kemudian Bapak Bileam ini waktu malam dia sudah bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan demikian, Bileam, siapa yang bersama dengan kau kali ini? Ini pemuka-pemuka Moab yang disuruh oleh Raja Balak bin Sipor Tuhan, pemuka-pemuka yang lebih terhormat, disuruh untuk menemui saya, untuk mengajak saya untuk mengutuk bangsa Israel. Bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan mengatakan begini, baiklah, kalau mereka sudah datang untuk menjemput kamu, kali ini kamu boleh pergi. Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi. Tapi ingat ya, kamu boleh pergi bersama mereka, tapi kamu hanya akan mengatakan apa yang aku firmankan. Jadi kamu tidak boleh ngomong sesuka hatimu sendiri. Kamu harus ngomong apa yang Tuhan katakan. Apa yang aku firmankan, itu yang harus kamu katakan.
Baik Tuhan, Bileam mengatakan demikian. Dan setelah itu dia menyampaikan kepada para pemuka itu, begitulah jawaban Tuhan kemarin malam kepada saya. Saya bisa pergi bersama kalian. Wah, mereka lega ya. Wah, senang. Bapak Bileam bisa pergi ya bersama kita ya. Terus mereka cepat-cepat bersiap-siap dan mereka berangkat menuju Moab. Nah, ceritanya sampai di sini, adik-adik semuanya. Dari cerita ini, apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin diajarkan buat setiap kita? Bileam bin Zippor, sekalipun dia seorang penung, dia bukan seorang anak Tuhan ya, dia bukan bangsa Israel, tetapi dia punya hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dan dia tidak berani melakukan yang Tuhan larang, yang Tuhan tidak izinkan. Nah, maukah adik-adik belajar seperti Bileam ya, melakukan apa yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan, dan bukan melakukan hal-hal yang justru melanggar perintah Tuhan, mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua. Kalau ada teman yang mengajak, sudah, tidak usah belajar, kita main saja terus, tidak usah belajar. Jadi anak yang pandai buat apa? Lebih baik jadi anak yang asik, kita main terus ya, tidak usah belajar, capek. Nah, kalau ada ajakan seperti itu, maka adik-adik tergoda, enak main aja ya, main game, main HP di game, atau main bersama teman, kemana gitu ya, jalan-jalan. Udah, gak usah belajar, gak usah bantu mama, gak usah ini itu, pokoknya santai gitu ya. Jangan kita tergoda untuk ikut. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan firmankan ya. Kita harus belajar untuk rajin belajar, rajin baca firman Tuhan setiap hari, rajin berdoa, membantu mama papa di rumah ya. Sekalipun sekolahnya daring di rumah, tetap harus mengerjakan PR, tugas-tugas dengan rajin dan tekun, sehingga menjadi anak yang pandai dan menjadi anak yang menjadi kesaksian yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu loh, seperti si A ya, seperti itu ya. Anak Tuhan, pinter, rajin, baik hati, suka menolong ya. Biar kita menjadi kesaksian bagi teman-teman kita, bagi tetangga kita. Oh, anak Tuhan tuh seperti itu ya, anak yang taat ya, taat sama orang tua, taat kepada Tuhan. Jangan berbohong, jangan suka ngomong kotor, seperti itu ya. Taat, nurut, tidak seenaknya sendiri ya. Tidak mau belajar, ngomong kasar, ngomong sesuka hati yang jelek-jelek gitu ya, bohong. Nah, hal-hal yang tidak baik itu jangan kita lakukan ya, karena itu menunjukkan bahwa kita bukan anak yang taat kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, barang siapa mengasihi aku, firman Tuhan mengatakan dia akan taat kepada perintahku. Adik-adik mengasihi Tuhan bukan? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Mari kita belajar menjadi anak yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dari Bileam untuk menjadi anak yang taat, anak yang menurut apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami,
bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadikan kami anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Apa yang kami lakukan menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita pada sekolah minggu hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita baca bersama-sama ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi adik-adik, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gampang kan? Dihafalin ya ayat hafalannya. Kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.